Selamat siang. Kita mulai Siang, lagi Pak. kuliah kita Siang, Pak. dengan regresi dan korelasi. Pada pertemuan kali ini kita hanya bicarakan tentang regresi, yaitu regresi linear dan regresi berganda. Sedangkan korelasi kita akan bicarakan besok. Besok ada kuliah pengganti. Saya sudah sebar Zoom-nya di grup. Baik, buku ini, topik ini ada di halaman 339, ya, ada di halaman 339 dan seterusnya. Pada prinsipnya yang dibicarakan pada regresi ini adalah bagaimana menggunakan satu parameter untuk menduga meramalkan parameter lain. Hubungan antara satu parameter dengan parameter lain boleh bisa bersifat linear, bisa bersifat berganda. Kita bicarakan dulu yang linear. Hubungan satu parameter dengan parameter lain disebut dengan secara matematik disebut sebagai persamaan regresi, ya, persamaan regresi. Kita ambil contoh untuk bisa langsung kita pahami. Seperti pada tabel 11.1, halaman 341, ada 12 mahasiswa mengikuti tes intelijensia X dan juga mengikuti ujian kimia Y. Masing-masing punya nilai tes intelijensia dan mempunyai nilai kimia. Nah, pertanyaan adalah bisa nggak diramalkan nilai kimia dari skor tes? Nah, kalau diplotkan nilai-nilai mahasiswa intelijensia dan kimianya, itu dapat dilihat pada gambar 11.1. Sumbu X skor menggambarkan skor tes intelijensia, sumbu Y menggambarkan nilai kimia. Misalnya coba lihat skor tes intelijensia 50, maka nilai kimianya sesuai dengan tabel 11.1 itu 74, 50, 76. Skor intelijensinya 55, maka nilai kimianya sesuai dengan tabel 11.1, 76, 85, 81, 74. Jadi dicoba dicari koordinat dari nilai intelijensia dengan nilai kimianya.
Sekarang kita ingin menduga berapakah nilai kimia seseorang kalau nilai intelijensinya tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan membuat persamaan regresi. Kalau kita asumsikan linear, maka yang akan kita bentuk adalah regresi linear. Persamaan linear itu seperti pada halaman 340. Halaman 340 di bagian bawah itu. Y juga sama dengan A plus BX. Itulah persamaan regresi linear. Y juga sama dengan A plus BX. Jadi kalau Y juga ini, kita menduga nilai kimianya, X itu adalah inteligensianya. Kita ingin tahu berapakah nilai kimianya kalau mempunyai nilai inteligensia tertentu. Nah, persamaan Y juga sama dengan A plus BX itu dapat ditentukan seperti pada halaman 342. Halaman 342 di dalam kotak itu. Pendugaan parameter. Bila diberikan data contoh X, Y, Y, di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya N, maka nilai dugaan koordinat terkecil bagi parameter dalam garis regresi adalah Y juga sama dengan A plus BX. Dapat diperoleh dari rumus berapakah B, berapakah A. B itu rumusnya sudah ada di sini. B sama dengan sigma dari perkalian XI dengan YI, di mana I dimulai dari 1 hingga N kali N. Ya. Nah, cara membacanya dan arti simbol ini sudah berkali-kali kita bicarakan. Malu kita kalau kita ulang-ulangi ya cara membacanya. Nah, dengan menghitung B, maka kemudian dapatlah dihitung A. Yaitu A sama dengan Y rata-rata atau Y bar kurang BX rata-rata. Jadi dengan menghitung B, kemudian setelah B diperoleh, hitunglah A. A diperoleh, maka persamaan dari Y juga sama dengan A plus BX itu telah dapat ditentukan. Nah, kita coba kerjakan teladan 1, halaman 343. Tentukan garis regresi bagi data dalam tabel 11.1. Data tabel 11.1 itu tadi di halaman 340 tadi. Di halaman 341 ya, di halaman 341. Maka kita peroleh bahwa sigma XI, di mana I dimulai dari 1 hingga 12 sama dengan 725. 725 ini yang mana? Ya, jumlah dari XI-nya. 65 tambah 50, tambah 55, tambah 65, terus sampai tambah 55 semua, sama dengan 725. Kemudian jumlah dari XYI, di mana I dimulai dari 1 hingga 12, sama dengan 1011, dan jumlah dari XI kali YI, di mana I dimulai dari 1 hingga 12, sama dengan 61.685, kemudian jumlah dari XI kuadrat, di mana I dimulai dari 1 hingga 12, sama dengan 44.475, dan X rata-rata sama dengan 60,417, dan Y rata-rata sama dengan 84,250. Sehingga nilai B dapat dihitung dengan memasukkan angka-angka itu tadi. B sama dengan 0,897. Nah, dengan B diketahui, maka A dapat dihitung seperti pada halaman 342, bahwa A itu sama dengan Y rata-rata dikurang B kali X rata-rata, maka A sama dengan 30,056. Dan demikian garis duga itu, regresi linear itu, Y juga sama dengan menggantikan nilai A 30,056 tambah B-nya 0,897X. Jadi, dengan menentukan sembarang nilai X, kita dapat, ke dalam persamaan itu, kita dapat menduga berapa nilai kimianya. Misalkan seseorang itu nilai inteligensianya 50, masukkanlah ke persamaan itu. Jadi Y juga sama dengan 30,056 tambah 0,897 kali 50, hasilnya adalah 74,9. Kalau inteligensinya 70, maka
nilainya adalah masukkan persamaan itu, maka nilai kimianya adalah 92,8 diduga. Kemudian kita lanjutkan dengan regresi berganda halaman 363. 363. Kalau tadi regresi linear berarti hubungan satu peubah dengan peubah lain itu linear. Sekarang ini regresi berganda. Formula umumnya ada di halaman 363 di bawah ya. Formula umumnya. Kalau kita mau menduga, sebenarnya itu adalah seperti di halaman 364, Y2 sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah dan seterusnya tambah BR kali XR. Nah, sekarang kita bicara yang sederhana aja dulu, yaitu berganda, regresi berganda. Itu satu peubah terkait dengan dua peubah lainnya. Itu seperti pada halaman 364, Y2 sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2. Jadi Y itu diduga dengan menggunakan dua parameter, yaitu X1 dan X2. Nah, persamaan-persamaan untuk menduga berapa B0, berapa B1, berapa B2 itu ada di halaman 364 itu. NB0 tambah B1 dan seterusnya, B0 kali ini dan seterusnya. Jadi ada 3 persamaan yang terkait dengan itu. Nah, supaya mudahnya kita masuk ke teladan 11, halaman 365. Siswa tadi, yang 12 orang itu, telah mempunyai nilai ujian tes intelijensia tadi, kita sebutlah IXI, dan kemudian nilai kimianya YI. Tapi kemudian kita tambah lagi satu parameter, yaitu frekuensi membolosnya, X2. Nah, apakah kita dapat menggunakan nilai intelijensia, nilai ujian intelijensia X1 dan frekuensi membolosnya untuk menduga berapakah nilai kimianya? Jadi sekarang sekali lagi, sudah dua faktor yang dipertimbangkan, X1 dan X2. Makanya disebut ini adalah berganda. Dan hubungannya dengan nilai disebut regresi berganda. Nah, dengan menggunakan rumus yang ada di halaman 364, kita sudah dapat menghitung ya, berapa X1I, di mana I diminus 1, E12 sama dengan 725. Itu adalah 65 tambah 50 dan seterusnya. X2I, di mana I dimulai dari 1 hingga 12 itu adalah 1 tambah 7 tambah 5 tambah 2 dan seterusnya. Ya, kalian sudah tahu itu bagaimana menghitungnya. Nah, angka-angka ini ada semua, rumus-rumus ini semua ada di halaman 364 itu. Dengan demikian, kita dapat menentukan berapakah B0, berapakah B1, berapakah B2, sehingga nanti persamaan regresi bergandanya kita tentukan. Nah, dari pengolahan data itu, maka dengan tiga persamaan kita bisa memperoleh berapa B0, berapa B1 dan B2, dan kita telah temukan bahwa kita memperoleh B0 itu 27,7547 halaman 366 ya. Kemudian B1 itu 0,922 dan B2 itu 0,284. Nah, kalau kita substitusi angka-angka ini ke persamaan, maka kita akan memperoleh Y juga sama dengan
27,547 tambah 0,922 X1 tambah 0,284 X2. Jadi, kita bisa menduga berapakah nilai kimia seseorang kalau misalnya IQ seseorang 80, kemudian membolosnya 5, kita bisa menduga nilai kimianya berapa. Dari persamaan ini jelas kita lihat karena positif ya, persamaannya positif. Jadi Y juga sama dengan 27,547 tambah. Perhatikan semakin tinggi nilai IQ seseorang, makin kemungkinan dia mempunyai nilai kimia yang tinggi. Ditambah makin sering seseorang bolos, itu dia. Makin sering seseorang bolos, maka nilai kimianya makin berkurang. Dalam artian begini, makin besar X2, makin nilai kimianya makin terpengaruh. Baik, ada pertanyaan adik-adik? Materi kita pertemuan kali ini cepat sekali, karena asumsi saya kalian sudah menguasai bahan-bahan ini. Di mana dari konteks yang lalu, saya mendapat kesan kalian sudah hebat-hebatnya, jadi nggak perlu dimamah lagi. Buka dulu videonya. Kalau kalian ingin tahu nilai UTS kalian bisa tanya KTU ya. Soalnya nilai UTS itu sudah saya serahkan ke KTU, ke fakultas. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, selamat siang. Sampai bertemu lagi besok. Baik, Pak. Siang, Pak.